Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, acara penutupan pelatihan kepemimpinan Fakultas menuju Universitas berkelas dunia resmi digelar pada Kamis 3 Oktober 2024 di Ballroom Unhas Hotel and Convention. Kegiatan yang diselenggarakan Kemendikbudristek ini dihadiri 90 peserta dari 20 perguruan tinggi negeri dengan tujuan meningkatkan reputasi universitas agar diakui di kancah internasional. Berikut liputannya. Bertempat di Ballroom Unhas Hotel and Convention Makassar pada Kamis 3 Oktober 2024, pelatihan kepemimpinan Fakultas menuju Universitas berkelas dunia resmi ditutup. Pelatihan Dekan menuju Universitas berkelas dunia ini merupakan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang diinisiasi oleh Dewan Pendidikan Tinggi. Kegiatan ini bertujuan membantu para dekan dan pimpinan perguruan tinggi untuk lebih memahami langkah-langkah strategis dalam meningkatkan reputasi universitas, agar dapat masuk ke dalam indeks peringkatan dunia seperti KS World dan Times Higher Education Ranking. Kegiatan ini juga melibatkan tim ad hoc yang membantu menyusun kurikulum untuk membimbing pimpinan universitas agar memiliki arah dan strategi yang tepat untuk menuju universitas berkelas dunia. Para narasumber yang diundang pun merupakan dari universitas yang telah berhasil mencapai prestasi internasional untuk memberikan inspirasi kepada para dekan dan pimpinan universitas di tanah air. Dalam sambutannya, Profesor Dr. Insinyur Kadarsa Suryadi DEA, Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi, juga menekankan pentingnya menjadikan perguruan tinggi Indonesia sebagai pembawa nama baik bangsa di kancah internasional. Oleh karena itu, program ini kita lakukan berjenjang. Tahun yang lalu kita lakukan untuk para ketua MWA, ketua yayasan, dan juga para rektor, pimpinan perguruan tinggi ataupun direktur politeknik atau ketua sekolah tinggi. Itu kita lakukan tahun lalu, tahun ini kita lakukan di dua area, di barat dan timur. Area barat sudah para dekan itu di Jakarta, dan timur sekarang di Unhas. Jadi kita berterima kasih kepada Unhas yang telah memfasilitasi acara ini. Unhas luar biasa, gedungnya sangat megah, hotelnya juga luar biasa. Dan ini juga merupakan berkah buat kita semua karena Unhas sebagai salah satu PTNBH juga sudah menunjukkan kelasnya. Alhamdulillah di Unhas pun banyak para dosen yang juga memiliki reputasi dunia, punya citation index yang tinggi, high index yang tinggi, dan Unhas juga menjadi salah satu motor untuk menuju perguruan tinggi berkelas dunia. Acara ini juga merupakan lanjutan dari kegiatan serupa tahun lalu yang menyasar pada rektor dan pimpinan perguruan tinggi. Kegiatan pada tahun ini dibagi dalam dua wilayah, yaitu Barat sebagai batch pertama dan Timur sebagai batch kedua, dengan Universitas Hasanuddin sebagai tuan rumah untuk wilayah Timur. Sedangkan batch 1 sebelumnya telah dilaksanakan untuk wilayah Barat di Jakarta. Kegiatan yang dihadiri oleh 90 peserta dari 20 perguruan tinggi ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi para dekan, agar universitas-universitas di Indonesia mampu meraih pengakuan internasional melalui pemeringkatan dunia. Persiapan kegiatan pelaksanaan daripada acara ini itu atas dukungan penuh dari Pak Rektor, mandat yang diberikan setelah keluarnya SK, kemudian tim pengarah ada Prof. Sekun, kemudian ada Prof. Nasrun, dan tentu semua ini atas dukungan dari seluruh dekan, seluruh panitia yang ada di Universitas Hasanuddin. Memang kita berharap dari berbagai macam masukan yang diberikan oleh semua teman-teman bahwa Universitas Hasanuddin harus mengambil peran yang baik karena kesempatan ini tidak datang dua kali, dan tentu kita berharap untuk membuat sesuatu yang berbeda dari apa yang telah dilakukan dari acara pelatihan kepemimpinan fakultas menuju universitas berkelas dunia. Pada hari terakhir ini, diawali dengan sharing best practice dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia yang dilanjutkan dengan sesi diskusi. Selain itu, penyerahan souvenir dari Unhas berupa produk unggulan Unhas kepada kedua narasumber dan moderator. Sementara itu, Ketua Pelaksana Profesor Sukri Palutur SKM MKes MSc PhD mengapresiasi peran Universitas Hasanuddin yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan pelatihan ini.
Pada penutupan ini juga diumumkan pemenang kelompok favorit, yaitu kelompok 14 dan kelompok 2. Acara pelatihan ini merupakan bagian dari upaya bertahap untuk meningkatkan kompetensi dan reputasi perguruan tinggi di Indonesia, dengan harapan mampu menjadi universitas berkelas dunia. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi dokumentasi seluruh peserta. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, pertama di Makassar, Wikimedia Indonesia menggelar kuliah umum pemanfaatan proyek Wikimedia dalam pembelajaran. Dalam kuliah umum ini, Wikimedia sebagai pengelola situs populer di dunia Wikipedia menggait Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin sebagai mitra pelaksana. Simak berita selengkapnya untuk Anda. Wikimedia Indonesia berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin menggelar kuliah umum dengan tema menggunakan proyek Wikimedia dalam pembelajaran. Kegiatan ini berlangsung di Aula Profesor Matulada, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin pada Kamis 3 Oktober 2024. Kuliah umum ini dihadiri oleh Direktur Kemahasiswaan Unhas, Abdullah Sanusi SE MBA PhD, dan Wakil Dekan 3 FIB Unhas, Dr. Kaharudin SSM Hum. Turut hadir manajer program dan kemitraan Wikimedia Indonesia, Hardiansyah. Topik yang dibahas dalam kuliah umum ini ialah 2 proyek Wikimedia, yakni Wikipedia dan Wikidata. Materi Wikipedia dibawakan oleh Dian Agustin. Dalam penyampaian materinya, ia membahas mengenai akses Wikipedia yang terbuka. Oleh karenanya, semua orang dapat menulis artikel di Wikipedia, bahkan setiap artikel dapat diedit oleh siapa saja, jika terdapat kekeliruan atau informasi yang lebih update. Adapun materi Wikidata dibawakan oleh Hisham Ataya, yang menjelaskan Wikidata sebagai repositori data terbuka yang diolah dan dikembangkan secara kolaboratif. Wikidata terintegrasi dengan proyek-proyek Wikimedia lainnya. Ia pun mengajak seluruh peserta untuk menjadi kontributor dalam proyek Wikidata. Manajer Program dan Kemitraan Wikimedia Indonesia, Hardiansyah, mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan proyek-proyek Wikimedia selain Wikipedia yang selama ini masih jarang diketahui. Proyek-proyek tersebut dapat dimanfaatkan oleh Sivitas Akademika Unhas untuk diseminasi informasi lebih luas. Ia berharap akan lahir kontributor-kontributor baru dari Universitas Hasanuddin, khususnya yang dapat mengolah Wikipedia berbahasa daerah. Jadi ini adalah kuliah umum yang diadakan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar, di mana ada kerjasama untuk menjelaskan atau menginformasikan tentang proyek Wikimedia. Jadi kami itu adalah organisasi yang menaungi proyek-proyek Wikimedia seperti Wikipedia yang paling terkenal. Masih banyak sebenarnya yang belum tahu bahwasanya proyek-proyek Wikimedia lainnya seperti ada Wiki Sumber atau Wiki Source, kemudian ada Wiktionary untuk kamus, ada repositori yang namanya Wikimedia Commons. Itu sebenarnya proyek-proyek terbuka yang semua orang bisa berkontribusi untuk proyek-proyek tersebut. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan MOU antara Wikimedia Indonesia dan Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Iva Syarahman, Unhas TV. Pemirsa, UKM Ritma, Mapalasta, UIN Alauddin, dan Greenpeace Indonesia menggelar talk show bertajuk Gen Z dan Perubahan Iklim. Bertempat di lantai 4 Rektorat UIN Alauddin Makassar pada Kamis 3 Oktober 2024. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran generasi Z dan masyarakat umum tentang isu perubahan iklim serta menjadi bagian dari kampanye lingkungan untuk mendorong transisi energi yang berkeadilan. Berikut liputannya. Bertempat di lantai 4 Rektorat UIN Alauddin Makassar pada Kamis 3 Oktober 2024, digelar talk show Gen Z dan Perubahan Iklim. Kegiatan ini diselenggarakan oleh UKM Ritma, Mapalasta UIN Alauddin, dan Greenpeace Indonesia, serta mengundang narasumber dari berbagai stakeholder lingkungan hidup, di antaranya Walhi, Cita Tanamahardika, dan dosen kesehatan masyarakat UIN Alauddin. Sebanyak 100 peserta terdiri dari mahasiswa, aktivis lingkungan, dan perwakilan organisasi lingkungan dari berbagai kampus di Makassar, turut berpartisipasi aktif dalam acara ini. Acara ini berfokus pada krisis iklim yang merupakan isu global, serta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran generasi Z maupun masyarakat umum tentang pentingnya menjaga lingkungan dan melakukan transisi energi. Ketua Umum Mapalasta UIN Alauddin, Sandi, mengungkapkan bahwa ini merupakan kegiatan perdana yang diharapkan dapat berlanjut secara bertahap ke depannya. Kenapa mereka yang kita guide? Karena dia yang jalan di lingkungan. Ini kegiatan baru pertama kali dilakukan. Insya Allah
akan dilakukan step by step berlanjut. Imamul Haq, Direktur Cita Tanah Mahardika, menyoroti bagaimana kebijakan energi di Indonesia dari masa kolonial hingga saat ini lebih menguntungkan oligarki dan mengabaikan masyarakat umum. Kebijakan dari masa ke masa, sejak masa kolonial sampai ke masa Presiden Joko Widodo hari ini, itu kebijakan, aturan, regulasi itu selalu dibuat untuk melayani kaum-kaum tertentu atau kelas-kelas tertentu saja. Dari undang-undang kolonial sampai undang-undang pengadaan tanah, sampai undang-undang PSN, dan undang-undang soal energi yang baru yang 112 itu sebenarnya juga adalah cerminan dari bagaimana kebijakan kita itu adalah keuntungan atau legitimasi bagi oligarki, bagi kekuasaan, bagi pejabat untuk mengeruk, mengambil dan menikmati kekayaan alam kita. Sementara itu, Bondan Andrianu, pengkampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, menegaskan bahwa banyak kebijakan energi saat ini yang menjadi solusi palsu, menghambat transisi energi terbarukan di Indonesia, dan menekankan pentingnya publik bersuara untuk memastikan transisi energi yang nyata dan berkelanjutan. Ya, hari ini adalah kita berusaha untuk mencapai memberikan edukasi dan sekaligus sharing pengetahuan mengenai bagaimana PLTU captive yang ada di Indonesia ini, PLTU industri, menjadi bottleneck dalam transisi energi Indonesia. Alih-alih memberikan solusi nyata dalam transisi energi untuk melancarkan bagaimana energi terbarukan tetap diadakan, tapi justru Indonesia mempunyai PLT captive yang menjadi solusi palsu sehingga menjadi hambatan bagaimana transisi energi Indonesia dijalankan. Dan upayanya agar publik, khususnya anak muda yang saat ini ada di kampus, sadar dan bisa bersuara bersama menekan kepada pemerintah untuk membuat transisi energi yang nyata, bukan solusi palsu adanya. PLTU captive adalah PLTU yang menjadi biang kerok masalah krisis iklim saat ini. Perubahan iklim di Indonesia ataupun di dunia itu dipengaruhi oleh emisi gas rumah kaca dari sektor industri dan sektor energi. Masalah Indonesia saat ini adalah Indonesia belum membatasi PLTU captive yang ada. Indonesia masih terbatas dengan PLTU on grid atau PLTU yang terhubung dengan PLN. Masalahnya adalah PLTU akan semakin terus bertumbuh melalui pengecualian di pasal 3 ayat 4B Perpres 112 tahun 2022. Jika pasal 3 itu tidak direvisi atau tidak dihapus atau tidak dibuatkan perpres baru yang menghalangi pembangunan PLTU captive, maka kita akan semakin masuk ke dalam jurang krisis iklim yang semakin parah. Nurul Fadli Ghaffar, Kepala Divisi Energi Walhi Sulawesi Selatan, juga menyampaikan pentingnya membatasi pembangunan PLTU baru serta memensiunkan PLTU yang sudah beroperasi demi kelangsungan generasi mendatang. Ranti Eka Sari, dosen Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin, menjelaskan dampak buruk polusi yang dihasilkan oleh PLTU, terutama terhadap kesehatan masyarakat yang menyebabkan masalah pernafasan dan penyakit jantung. Jadi bagaimana kemudian PLTU captive ini punya peran dalam polusi udara, terutama zat PM2,5 yang bisa menghasilkan banyak berbagai macam masalah kesehatan seperti masalah pernafasan, masalah pada jantung, dalam jangka pendeknya iritasi mata, kulit, sakit kepala, dan kelelahan. Dan ternyata kandungan zat toksik dari PLTU ini yang bahan bakarnya batu bara ini lebih berbahaya dibanding PM2,5 yang dihasilkan oleh sumber lain. Dia beresikonya 2,1 kali lebih menghasilkan kematian dibanding PM2,5 dari sumber lain. Kurang lebih seperti itu, maka mari sama-sama kita menolak atau berusaha untuk ikut aksi dalam memensiunkan segera penggunaan PLTU, terutama PLTU captive, karena untungnya kemudian hanya ke private, bukan ke masyarakat secara umum. Kegiatan talk show ini juga menjadi wadah untuk menggugah kesadaran masyarakat, terutama generasi Z agar lebih peduli terhadap dampak perubahan iklim dan berpartisipasi aktif dalam kampanye lingkungan. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Amerika Serikat tak luput dari fenomena migrasi iklim, dan salah satunya terjadi di negara bagian Alaska yang identik dengan suhu udara beku. Perubahan iklim memperparah erosi di sebagian wilayah pesisir, memaksa warga dari suku asli untuk pindah ke wilayah lebih aman. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Bila perubahan iklim dan pemanasan global masih memicu pro dan kontra di penjuru Amerika Serikat, tidak demikian bagi suku asli Yupik di Alaska, negara bagian paling utara Amerika.
I'd want to invite someone that doesn't believe in the global warming, and I want them to see it for their eyes, because in Newtok, where the village sits, right on, the coastline, you can see the permafrost melting, and that's due to the earth warming up. Bongkahan es di perairan lepas pantai Alaska biasanya melindungi kawasan ini dari badai kuat. Tapi dengan melelehnya es belakangan, badai beruntun memperparah erosi tanah di permukiman Yupik bernama Newtok dan bahkan melelehkan ibun abadi alias permafrost, bagian tanah yang biasanya selalu beku. This right here, you can kind of see the permafrost, and when you look down in there, you can kind of start seeing the mud fall apart, and then you can see it dripping. That's the permafrost melting. Menurut pantauan kantor akuntabilitas pemerintah, sebuah lembaga di bawah Kongres, sejak 1954 komunitas di Newtok telah kehilangan 1 kilometer lebih tanah akibat erosi. Sebagian besar dari sekitar 450 warga Newtok direlokasi ke kota baru, Mertarvik, hampir 15 kilometer di selatan Newtok. I do miss how everyone used to be together. Now that we're relocated here in Mertarvik, I just feel like the community is not how it used to be. Puluhan warga yang masih bertahan di Newtok rencananya akan pindah pada akhir tahun karena toko dan sekolah telah pindah ke kota baru dan listrik di Newtok pun terancam putus. I'm pretty excited about the other people coming to move here too, because it's way different than Newtok. I really love this new area, and I just feel whole here. Newtok tidak sendirian dalam menghadapi ancaman erosi akibat perubahan iklim. Laporan dari Konsorsium Kesehatan Suku Asli Alaska menyebutkan sekitar 75% komunitas suku asli di negara bagian tersebut terancam oleh erosi, banjir, dan melemahnya permafrost. Menurut konsorsium ini perlu dana sekitar $4,3 miliar untuk memitigasi dampak perubahan iklim terhadap permukiman warga asli Alaska. Untuk relokasi warga Newtok saja diperlukan dana $160 juta. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Monas Daily hanya di Monas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.